Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud, alaihi salam, sebagai keturunan dari Nabi Nuh, alaihi salam, atau berasal dari garis keturunan Sambi Nuh. Dia berasal dari suku Ad yang mendiami Jazirah Arab, tepatnya di daerah yang disebut Al-Ahqaf, yang terletak di utara Hadramaut. Terletak di antara Yaman dan Oman, kelompok Hud adalah yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab, termasuk berhala yang berasal dari leluhur mereka, Nuh. Kaum Ad, sebagai keturunan dari Sam, salah satu anak Nabi Nuh, mengalami masa kemakmuran yang luar biasa. Mereka memiliki peradaban yang maju, khususnya dalam bidang pertanian karena adanya sumber air yang melimpah. Harta benda dan ternak mereka melimpah, dan wilayah tempat tinggal mereka berubah menjadi daerah yang subur, dihiasi dengan kebun-kebun yang cantik dan mata air yang segar. Mereka memiliki kecenderungan untuk membangun rumah-rumah di puncak gunung, bahkan dengan mengukir dan membentuk gunung-gunung tersebut menjadi tempat tinggal. Namun niat di balik tindakan ini kurang jelas. Bisa jadi mereka ingin menunjukkan dominasi mereka kepada kelompok lain, menegaskan kehebatan suku Ad. Selain dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau yang subur, ternak berkembang pesat, gemuk dan produktif, menjadikan melonjaknya kekayaan kaum Ad di puncak. Ironisnya, meskipun dianugerahi dengan berlimpahnya berkah Allah, mereka tetap enggan untuk mengakui keesaan Allah. Sebaliknya, mereka membuat patung-patung batu yang dijadikan objek sembah mereka. 3 patung menjadi pusat penyembahan mereka adalah Sada, Samud, serta Arah atau Haba. Dalam catatan sejarah, kaum Ad diakui sebagai salah satu kelompok tertua setelah masa Nabi Nuh, alaihi salam. Fisik kaum Nabi Hud ini begitu mengesankan, di mana ukuran kepala mereka setara dengan manusia modern. Tubuh mereka menonjol dengan keanggunan yang luar biasa, bertubuh tinggi dan kuat. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah memberikan anugerah kecerdasan dan daya fisik sedemikian hebat kepada makhluk lain. Al-Bagawi bahkan menyatakan, kelompok ini dikenal sebagai suku yang tak tertandingi dalam hal kekuatan fisik dan ketinggian. Dengan penuh tekad, Nabi Hud, alaihi salam, berusaha sungguh-sungguh untuk menyebarkan dakwah dan mengajak kaumnya, kaum Ad, agar kembali kepada jalan yang benar. Momen ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 50-52 dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Quran, Surat Hud. Dalam Tafsirul Quranil Azim, sebuah karya Ibnu Qosir, seperti yang diungkapkan oleh Solahuddin Hamid dalam karyanya, terungkap bahwa kaum Ad sungguh-sungguh menolak keimanan. Mereka terus melakukan perbuatan jahat dan tidak bermoral, menjalankan segala keinginan nafsu mereka. Sifat angkuh kaum Ad telah merasuki mereka begitu dalam sehingga tidak ada yang mampu merubahnya. Mereka dengan tegas menolak dan mengejek Nabi Hud dengan tuduhan kebodohan. Mereka melihat Nabi Hud sebagai orang yang kurang bijaksana dan tak berdaya. Tuduhan selanjutnya terhadapnya adalah pembohong. Mereka menyatakan dengan tegas, kami melihat kamu sebagai orang yang dusta. Kami pikir kamu hanya penipu belaka. Dalam rangkaian peristiwa ini, kita melihat upaya gigih Nabi Hud dalam menghadapi penolakan dan keangkuhan kaumnya, serta betapa sulitnya mengubah keyakinan dan sikap mereka yang keras kepala. Mereka melontarkan, tidak mungkin Hud berkata benar. Dia hanya mencari mengada-ngada. Lalu dengan tegas mereka menuding Nabi Hud sebagai seorang gila. Hai Hud, mungkin patung-patung ini membuatmu kehilangan akal sehatmu, ejek mereka. Nabi Hud diperlakukan dengan ancaman yang menggelegar, hampir seakan patung-patung itu memiliki kekuatan untuk merusak kewarasan seseorang. Tapi tanpa tergoyahkan, Nabi Hud menghadapi rasa takut tersebut, dan berkata, kumpulkanlah dirimu dan susunlah rencana terburuk untukku. Saya tidak merasa takut terhadap patung-patung kalian. Saya sungguh bergantung sepenuhnya pada Allah, yang adalah Tuhanku dan Tuhanku kalian. Tak ada ketakutan dalam diriku, tegas Nabi Hud. Nabi Hud tak henti berbicara, saya takut bahwa suatu hari akan datang azab yang sangat mengerikan dari Allah, sebuah hukuman yang pedih. Hujan yang kalian terima adalah karunia-Nya, dan kekuatan yang kalian miliki juga diberikan oleh-Nya.
Syukurilah akan nikmat-nikmat ini, meski telah berlalu berhari-hari dan bahkan bertahun-tahun dalam dakwahnya, kaum tersebut tetap tuli terhadap pesan Nabi Hud. Akhirnya, azab pertama dari Allah melanda mereka, sebagai tanda pertama dari kemurkaannya. Pada 3 tahun beruntun, kemarau menyengat tanpa hujan sedikit pun. Ini adalah bencana bagi kaum Ad, yang sangat bergantung pada hujan untuk menghidupi pertanian dan peternakan mayoritas warga mereka. Selama 3 tahun lamanya, hujan enggan menampakkan dirinya, dan dalam periode itu, terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Tanah pertanian mereka retak dan tanaman yang ditanam layu tak berdaya. Kesunyian merajalela, tak ada suara riak angin atau tetesan hujan. Hewan-hewan ternak mereka pun mengalami nasib yang sama, mati kering karena kehausan dan kelaparan. Keadaan menjadi semakin mengenaskan karena banyak penduduk kaum Ad yang tewas akibat bencana ini. Meski di tengah malapetaka kemarau ini, Nabi Hud telah meninggalkan kaumnya yang menolak mendengarnya. Ia memutuskan pergi dan menemukan tempat bersama para pengikutnya yang telah mengimani dakwahnya di Mekah sebelum kemarau melanda. Ketika bencana kemarau melanda, 7 perwakilan dari kaum Ad dikirim ke Mekah dengan satu tujuan, berdoa kepada berhala-berhala yang ada di sana. Beredar kabar bahwa berdoa di hadapan berhala-berhala yang ada di Mekah lebih mustajab. Berhala di Mekah diyakini memiliki kekuatan lebih besar, sehingga 7 orang tersebut melakukan perjalanan ke Mekah. Ketika tiba di depan berhala-berhala di Mekah, mereka mengangkat suara dalam doa, memohon agar kemarau yang mendera tanah mereka hilang. Lalu, seperti hentakan suara dari alam langit, berhala-berhala tersebut seolah-olah merespon doa mereka. Seakan-akan berhala-berhala tersebut merasa terpanggil untuk memberikan respons positif kepada doa kaum Ad yang datang dari jauh. Tiba-tiba, ada suara yang terdengar, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menyatakan, "Kami ingin hujan turun di tanah asal kami." Suara tersebut kembali bersuara, memberi tawaran tak terduga, "Pilihlah dari berbagai warna awan ini. Awan putih, hitam, kuning, atau mungkin yang merah." Terseru dengan peluang yang diberikan, mereka memilih awan berwarna hitam. Dalam pengetahuan kita, awan gelap memiliki kadar air yang lebih tinggi dan peluang hujan lebih besar. Suara tersebut melanjutkan, "Bersiaplah untuk mendapatkan yang kalian minta. Kembali ke tanahmu dan nantikan apa yang akan kuturunkan." Mereka memulai perjalanan kembali ke kampung halaman mereka. Sesampainya, mereka dengan penuh kegembiraan mengabarkan bahwa doa mereka telah dijawab oleh berhala-berhala di Mekah. Tak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat barisan awan hitam yang bergerak mendekati wilayah mereka. Keberhasilan mereka dalam memilih awan berwarna hitam diikuti oleh awal yang menggembirakan, hujan akhirnya akan turun. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan penuh harapan, menyaksikan dengan kagum kedatangan awan-awan tersebut yang membawa rahmat hujan yang ditunggu-tunggu. Mereka menilai bahwa kedatangan awan-awan ini pasti membawa berkah dan rejeki bagi mereka, tanpa sadar bahwa ini adalah azab Allah yang kedua yang dijatuhkan. Namun mereka tetap dalam ketidaktahuan akan hal tersebut. Begitu awan semakin mendekat, bukannya hujan yang turun, malah sebuah angin dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tidak hanya manusia, bahkan rumah-rumah mereka dan berhala-berhala yang mereka kagumi, semuanya hancur dihempaskan oleh kekuatan angin ini. Awan tersebut juga mengeluarkan suara serak yang membahayakan, yang merusak gendang telinga setiap penduduk kaum Ad. Keazaban Allah benar-benar tercurah kepada mereka. Dalam momen berikutnya, angin kencang itu mengangkat seluruh penduduk kaum ini ke angkasa. Tak ada pengecualian, anak-anak, dewasa, dan orang tua, semuanya terangkat oleh angin yang besar itu. Kejadian ini berlangsung selama 7 malam, 8 hari. Selama periode tersebut, mereka terombang-ambing di langit, dipegang oleh angin yang mengamuk. Ketika angin akhirnya mereda, mereka dilepaskan dengan kekuatan luar biasa, jatuh dari langit ke tanah dengan kepala menghantam tanah terlebih dahulu. Maka, saat mereka mendarat di tanah, tidak ada yang selamat dari azab tersebut. Semua penduduk kaum Ad tewas, dan peradaban mereka pun lenyap. Kita berharap bisa mengambil pelajaran dari cerita Nabi Hud dan peristiwa kaum raksasa kaum Ad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.